Jalan kota tua ikut padada beli kue bangka, ingin bekerja hasil nyata, tapi kok komunikasi saja tidak bisa. Komunikasi dalam sebuah pekerjaan bukan tentang hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan juga menyampaikan isi pesan dengan tepat kepada lawan bicara. Di dunia kerja dinamis ini, tanpa ada komunikasi yang jelas dan efektif, pekerjaan akan salah arah atau bisa juga berujung pada konflik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nestanti. Dalam 3 menit ke depan saya akan menemani teman-teman semua berbicara mengenai pentingnya komunikasi sebagai tombak sebuah pekerjaan. Di dunia kerja, pastinya komunikasi merupakan kunci dari segala pekerjaan. Setiap harinya pastinya karyawan melakukan komunikasi, tetapi tidak semua komunikasi berjalan dengan efektif. Contohnya ketika seorang atasan memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi tanpa instruksi yang jelas, sehingga karyawan tersebut mengartikan instruksi tersebut dengan salah. Situasi seperti ini sering terjadi dalam sebuah tim yang bekerja secara sibuk atau hybrid, di mana komunikasi berlangsung dengan cepat, singkat, dan tidak lengkap. Komunikasi terjadi juga ketika seseorang tidak mengomunikasikan masalah atau kendala yang terjadi pada proyeknya atau pekerjaannya karena takut disalahkan atau dibilang tidak kompeten terhadap pekerjaannya, yang membuat pekerjaan akan tidak tuntas dan berantakan. Komunikasi yang buruk seringkali tidak terlihat secara langsung dan kerap secara perlahan namun merusak sebuah alur pekerjaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pekerjaan menjadi terlambat diselesaikan karena miskomunikasi, pekerjaan harus diulang karena salah paham, dan hubungan antar rekan, atasan, bawahan menjadi renggang, merusak kepercayaan, dan munculnya keraguan antar rekan kerja satu sama lain. Tidak hanya itu saja, masalah komunikasi bisa membuat perusahaan kehilangan peluang bisnis akibat masalah internal, menurunnya kualitas perusahaan, dan dapat menurunkan reputasi perusahaan di mata klien, karyawan, atau eksternal lainnya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu satu, sampaikan komunikasi dengan jelas dan mendetail, jangan ragu untuk bertanya. Sebaiknya banyaklah bertanya agar tugas tuntas. Kedua, lakukan dua arah agar bisa saling memahami dan membantu kesulitan satu sama lain. Ketiga, biasakan komunikasi dengan baik, lakukan pelatihan karena komunikasi tidak hanya perlu dilatih, dan tidak semua komunikasi baik itu terjadi begitu saja. Sebab komunikasi tidak hanya sekedar berbicara atau menyampaikan pesan, tapi juga harus memastikan pesan tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara. Tetap optimis dan percaya diri, kita dapat menginspirasi orang dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih menguntungkan dan produktif. Keempat, mengolah konflik dengan bijak dan mencari solusi yang menguntungkan ke semua pihak. Terakhir, jangan lupa, jangan egois terhadap orang lain. Mari kita sama-sama memikirkan keadaan orang lain juga, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus menentukan mana prioritas bersama dan mana prioritas sendiri. Jalan-jalan ke kota Kediri, pulangnya beli kemiri. Pidato ini akan saya akhiri, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nestanti, pamit undur diri.